Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelda Nurulia dari kelas F1 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang definisi sejarah dan perkembangan prinsip dasar sufisme dalam konteks penyembuhan. Selanjutnya yaitu ada definisi Sufi healing, sejarah dan perkembangan Sufi healing, prinsip dasar sufisme dalam konteks penyembuhan. Pertama itu ada definisi Sufi healing. Definisi Sufi healing ini itu merupakan salah satu pengobatan yang transformasi dari tasawuf yang dihasilkan oleh praktisi tasawuf yang telah melakukan kombinasi nilai tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya. Salah satunya itu kombinasi ilmu tasawuf dan psikolog. Dia itu menghadirkan keilmuan baru yang diberi nama Sufi healing. Metode pengobatan atau penyembuhan dari Sufi didapatkan pertama kali dari Al-Quran serta dari keseharian dan tingkah laku Nabi. Dan proses penyembuhan atau pengobatan dari Sufi healing ini itu dari bimbingan Al-Quran juga dari as-sunnah Rasulullah. Selanjutnya yaitu sejarah Sufi healing, yaitu sejarahnya metode penyembuhan Sufi itu telah berkembang dalam jangka waktu yang lama. Upaya memulihkan kesehatan jiwa itu dengan pendekatan spiritual. Jadi dengan cara spiritual pendekatannya itu yang memiliki tempat tersendiri di hati para Sufi. Tradisi bermula dari pengalaman Nabi Muhammad ketika menghadapi kegalauan hingga memutuskan untuk berkhawat di Hiro. Dan jadi Nabi Muhammad itu pergi ke Gua Hira untuk menenangkan diri gitu. Nah, ketika Nabi memutuskan hubungan dengan masyarakat untuk bertahanus dan berzikir menghadap hatinya kepada Allah di Gua Hira itu, beliau itu berhalwat dan beribadah untuk healing dan cara mendekatkan diri kepada Allah bukan karena benci dunia, tapi pada usaha menjaga kebersihan, kesucian, dan kesehatan jiwanya. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar sufisme dalam konteks penyembuhan, yaitu tasawuf atau sufisme itu adalah cabang ilmu Islam yang berfokus pada penyucian diri sesuai ajaran Al-Quran dan hadis. Tujuan utamanya adalah pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai tingkatan spiritual atau makomat seperti taubat, waro, zuhud, sabar, tawadhu, takwa, tawakal, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Selain itu, tasawuf itu juga menanamkan sifat-sifat luhur seperti kejujuran atau sidik, ketulusan, ikhlas, rasa takut kepada Allah, khauf, dan harapan kepadanya. Toroja. Dalam ajaran ini, makom merupakan tingkatan yang dicapai melalui usaha spiritual, sedangkan hal adalah keadaan spiritual yang dianugerahkan oleh Allah. Nah, konsep lain yang berkaitan dengan tasawuf mencakup qanaah atau merasa cukup, syukur, fakir, atau kesadaran akan kebutuhan kepada Allah. Dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang sufi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara selain beribadah, makomat, dan ahwal. Beliau itu juga berperan sebagai metode terapi dalam mengatasi berbagai tantangan hidup, termasuk kesehatan mental dan fisik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.